يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita pada siang hari ini akan meneruskan kajian pada kitab tasawuf kita ini, masih berkenaan tentang ta'allul ilmu asy-syar'i, al-muhafazatu 'ala sunan, ya, memelihara waktu dengan sunnah-sunnah Nabi. Bagi yang memegang buku, barangkali kita buka halaman 40, ya, halaman 40, 4 baris dari atas, ya. Halaman 40, 4 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi'amalin ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu 'alaihi fardhu 'ain aw kifayatin wa la yazalu 'abdi yudawimu 'ala taqarrubi ila bitatawwu'i min salatin wa shadaqatin wa haji tatawwu'in wa islahin bainan nas wa jabri khatirin lahum wa i'anati muslimin ila an uhibbahu. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah bisa mendekat kepadaku. Ini hadis aslinya, ini adalah hadis qudsi. Allah mengatakan tidaklah seseorang hamba itu bisa mendekat kepadaku bi'amalin ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu alaihi fardhu ainin aw kifayatin. Pendekatannya itu dengan satu amalan yang aku cintai ketika ia menunaikannya itu dari yang diwajibkan, ya, baik fardu ain, fardu yang kewajiban yang sifatnya perorangan, atau kifayatin, atau fardu kifayah, ya, kewajiban kolektif. Wala yazalu 'abdi yudawimu 'ala taqarrubi bitatawwu'i, dan terus menerus hambaku itu melakukan pendekatan bitatawwu'i. Tatawwu' itu makna asalnya itu perbuatan sukarela. Jadi yang dimaksud bukan cuma sekedar sunnah-sunnah Nabi yang ada pada posnya, pada tempat-tempatnya, tetapi memang 24 jam itu dia melakukan tatawwu. Bisa jadi bersodakoh dengan tangannya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya, idkhalus surur dengan memberikan atensi materi maupun jasa dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan tatawwu. Jadi ketika seseorang itu melakukan kewajiban, kemudian dia melakukan hal-hal yang sunnah, min sholatin, dari berupa sholat, wa shadaqatin, shadaqah, wa haji tatawwu'in, ya, dan haji tatawwu, haji sunnah, umrah sunnah, wa islahin bainan nas, ya, dan itu mendamaikan di antara manusia yang ribut. Ada orang di Jakarta ini sudah puluhan tahun sudah tidak akur lagi sama mertuanya, sudah tidak akur lagi sama ibu kandungnya sejak menikah. Nah, islah bainahum, mengislahkan orang-orang yang semacam itu ternyata at-tatawwu'un hasanatun, pekerjaan yang sunnah yang super bagus.
islah bainan nas. Wa jabrin khatirin, ya, dan menambal kekhawatiran. Jadi jangankan sampai hal yang sifatnya menimbulkan, baru dikhawatirkan saja dia sudah menutup pintu. Gitu. Kalau di dalam usul fikih ini disebut dengan sadduz zari'ah, menutup pintu untuk tidak terjadinya sebuah pelanggaran. Ya, sadduz zari'ah. Nah, kalau di sini disebut dengan jabri khatirin lahum. Ya, menambal kekhawatiran mereka, menjaga timbulnya kekhawatiran, ya. Wa i'anati muslimin ila an uhibbahu, dan membantu orang Islam. I'anatul muslim ini Bapak sekalian, ada orang, dan mungkin Bapak pernah dengar, dan itu yang Bapak lihat di postingan itu, di media sosial itu ada rujukannya. Orang awam yang baca Qur'annya itu tidak fasih gitu. Baca Qur'annya tidak fasih, tetapi dia menjadi orang yang taat dengan pendengarannya. Jadi ikut mengaji bersama orang-orang soleh, tapi yang dia dengar dia amalkan. Dia sendiri kalau baca Qur'an itu belepetan. Cuma kelebihan orang ini, dia itu mewakafkan tenaganya untuk orang-orang muslim. Siapa saja yang mau memakainya, dia tidak minta bayaran. Bayangin Bapak sekalian, orang mewakafkan tenaganya untuk siapa saja. Muslim, non-muslim, orang yang taat, orang yang tidak taat, kalau dia mau membutuhkan dibantu. Diberi hadiah dia terima, tidak diberi hadiah tidak ada perubahan ekspresi mukanya. Maka ketika di kalangan para aulia illah dibicarakan, nama orang ini sudah disebut-sebut fi malakutis samawat, di alam malaikat itu disebut-sebut orang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan i'anatu muslim, memberikan pertolongan. Apa dengan apa? Apanya bisanya? Dengan harta, berikan dengan harta. Tenaga, berikan tenaga. Pemikiran, berikan dengan pemikiran. Ya, ada orang arsitek, ketika masyarakat ingin membangunnya, dia bilang nanti gambarnya saya yang membuatkan. Itu tidak kalah kurangnya yang disebut dengan i'anatul muslim. Ila an uhibbahu, sampai aku jatuh cinta kepadanya, sampai aku suka kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dibalik dibuat pertanyaan, ini jawabannya. Bagaimanakah Allah jatuh cinta kepada seseorang? Jawabannya, apabila dia mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, baik fardu ain, fardu kifayah, kemudian dilengkapi dengan tatawu'at, ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi, dan memberikan sebuah i'anatul muslim dengan apa saja yang dia biasa lakukan. Subhanallah. Jarang kita dengar wakaf, biasanya tanah. Wakaf biasanya, wakaf progresif itu uang. Tapi ada orang mewakafkan tenaganya. Ada orang mewakafkan pemikirannya. Nah, itu di kalangan mutasawwifin, sehingga dia ada peribahasa wali tapi baca Qur'annya belepetan. Gitu. Karena belepetan bisa jadi dulunya dari mulai kecilnya tidak bagus, ya. Tetapi karena dia punya kelebihan, murah hati terhadap orang lain, kekurangannya ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu bi taqarrubihi ilayya bi ada'il fara'idi wa kasratin nawafil, apabila aku mencintai orang itu dengan dua perbuatan, kewajiban dan yang sunnah, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban
dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sirtu hafizah sam'il ladzi yasma'u bihi, maka aku yang menjaga dia. Ya, hafizah sam'ihi, aku yang menjaga pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran itu. Wala yasma'u illa ma yahillu sama'uhu, maka dia tidak akan mau mendengar sesuatu yang tidak halal didengar. Nah, Bapak sekalian, ada orang ketika dia jalan, ada orang ribut. Ketika ribut itu mencaci maki, menyebut nama-nama binatang di kebun binatang karena kemurkaannya itu. Maka dia tidak jadi lewat situ, dia balik lagi. Kenapa? Telinganya Allah sudah pelihara sehingga dia nggak betah mendengar kalimat itu. Ya, ketika dia buka HP, terjadi di situ pembunuhan karakter orang. Di HP itu ungkapan-ungkapan dengan bahasa yang sangat vulgar. Gitu. Dia langsung di skip, dia lewat. Gitu. Kenapa? Ini cirinya telinganya sudah dipelihara oleh Allah. Ya. Wa hafizha basarihi, dan aku menjadi pemelihara terhadap matanya. Wala yanzuru ila ma yahillu ibsaruhu. Ia tidak akan memandang kepada yang tidak halal untuk dipandangnya. Bapak saudara sekalian, orang yang semacam ini kelihatan apabila dia sedang berjalan berpapasan dengan lawan jenisnya, kemudian dia menunduk, itu cirinya orang itu matanya dipelihara oleh Allah. Bukan malah dipanteng. Bukan malah dimasukkan pada imajinasi, pada lintasan-lintasan untuk ya berkreasi imajinasi dengan kecantikan orang lain. Dosa tidak berimajinasi. Dalam kajian fikih tidak berdosa kalau tidak ada refleksinya. Kalau cuma lihat wanita cantik, kemudian dia menggunakan sensasinya untuk melakukan kenikmatan imajinasi dengan kecantikan wanita itu dengan berangan-angan. Apakah itu berdosa? Kalau kajian secara syariati tidak berdosa karena dia tidak mengganggunya, dia tidak melakukan yang terjelek. Tapi pada kajian tasawuf tidak bagus. Kenapa? Matanya belum dipelihara. Ya. Nah, pemeliharaan Allah itu ketika dia melihat langsung dia menunduknya. Wa hafizha yadihi, dan aku menjadi pemelihara tangannya. Fala ya'khudzu biha illa ma yahillu lahu akhdzuhu. Maka dia tidak menggunakan tangannya kecuali yang halal baginya untuk menggunakannya. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kapan seseorang itu sudah dicintai oleh Rasul? Kapan seseorang itu dicintai oleh Allah? Ketika telinganya sudah dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, orang itu kekasih Tuhan. Ya, dijaga benar, dipelihara benar. Wa hafizha rijlihi, dan aku menjadi pemelihara kakinya. Fala yamshi biha illa fima yahillul masyu ilaih. Maka ia tidak akan berjalan dengan kakinya itu tadi kecuali pada sesuatu yang halal. Ia berjalan mencapai tujuannya itu. Jadi Bapak nggak mau dia turun ya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tidak halal itu. Berangkatnya saja tidak mau. Subhanallah. Imma ijaban au nadban, ada kalanya ya terjadi karena yang wajib ya, au nadban yang sunnah, au ibahatan atau yang mubah. Yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah, maka ketiga hal itu tadi dia bisa memeliharanya
dengan pemeliharaan Allah. Bapak Saudara sekalian, bukankah kerusakan tersebab dari memandang? Kedua, dengan sebab mendengar. Ketiga, dengan sebab perbuatan tangan. Keempat, dengan kita mau melangkah ke tempat yang dimaksud. Kalau 4 anggota tubuh ini sudah dipelihara oleh Allah, ketahuilah ibadahnya bagus. Ketahuilah orang itu dicintai oleh Allah. Nah Bapak, jadi saya ketika saya melihat keindahan yang tidak halal, saya memandangnya, saya masih menikmati, ketahuilah bahwa saya belum bagus ibadah. Kalau ada kesempatan orang tidak melihat dan itu nilainya tinggi, saya masih mengambilnya padahal bukan hak saya, ketahuilah ibadah saya belum bagus. Nah, jadi ini hadis qudsi ini bisa menjadi patokan. Hadis qudsi ini bisa jadi parameter untuk mengukur apakah ibadah kita udah bagus apa belum. Ukur dengan tangan kita, ukur dengan penglihatan, dengan pendengaran, dan kaki ketika mana kita melangkahnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat ya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Ada orang bilang gini, kan itu kalau Pak Kiai kan di pesantren, dia ngajar 24, dia membimbing kiai, membimbing santri, dia cari makan karena memang sudah di situ santrinya menjadi sumber penghidupan. Atau yang dulu bahwa santrinya lah yang macul, santri yang nanam padi, santri yang panen, santri yang bawa ke pasar karena memang pesantrennya gratis. Jadi dia mengajar dan dia kebutuhan hidupnya di situ. Kalau kami harus keluar rumah, kami mesti angkutan umum, kami mesti berinteraksi sosial. Di kantor tidak semuanya muslim. Apakah mungkin orang yang seperti saya bisa capai yang semacam itu? Bisa. Ya, sangat bisa. Karena kebaikan-kebaikan yang dimaksud ini sesuai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu maknanya jangan mengukur kapasitas diri ibadah kita itu dengan orang lain. Maaf nih, oh ini kiai ibadahnya 9, saya ibadahnya itu 5,5 gitu. Mana mungkin 5,5 bisa menyaingi yang 9? Belum tentu Bapak. Bisa jadi yang ibadahnya 5,5 karena di kota, karena di lingkungannya dan dia bertahan, bisa jadi yang 5,5 lebih mulia. Saya ini contoh aja nih Bapak sekalian. Saya 16 tahun itu mengaji sama ulama di Betawi, ulama besar, Muallim Syafi'i, Muhammad Syafi'i Hadzami. Ketika anjang sana ke tempat Kiai Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani Cidahu, ya Pandeglang. Jadi di Pandeglang itu dari Tugu yang berculak satu itu naik ke atas gunung, ya daerah Cidahu itu di atas gunung. Nah ini Kiai Jakarta ini datang ke sana, ngobrol ala kadarnya sini, kemudian selesai hajatnya sudah selesai mau pulang, maka kiai dari Jakarta ini minta doa agar supaya ya kehidupannya bla bla bla. Kiai yang di atas gunung tidak mau. Jangan kiai, kiailah yang lebih afdal, hidup di Jakarta masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa bayar zakat, masih bisa mengaji, masih bisa mengajar. Kami ini tidak melakukan kesalahan, tapi di atas gunung. Memang di gunung tidak ada tempat untuk melakukan kesalahan. Maka doa yang qabul adalah pakaian.
kami yang cukup mengaminkan. Kata yang Jakarta enggak bisa. Kalau kami ini bergelimang dengan kesalahan di Jakarta, maka kiai yang benar. Enggak ada yang mau berdoa. Semua dengan argumentasi. Akhirnya yang Jakarta ngalah. Maka didoakan ya, yang Jakarta ini berdoa, yang di atas gunung ini mengaminkan sambil menangis dia mendengar doanya orang yang tinggal di Jakarta. Jadi Bapak jangan kecewa ketika kita jadi pegawai, kita jadi ASN, kita jadi ya orang yang pemburu dolar dengan cara semacam ini. Kalau memang ibadah kita bagus, kita mampu melaksanakan kesunahan kita pada ukuran kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada tuh yang diminta lebih. Ukurannya si ini enggak, bukan ukurannya Allah. Dengan kondisi objektif kita, kita bisa jadi orang baik, maka bisa jadi yang 5,5 lebih bagus ketimbang yang 9. Jangan ya merasa kecil ketika kita hidup dengan pola yang semacam ini. Wa in sa'alani syai'an min umuri dunya wal akhirah la'u'tiyannahu ma sa'ala. Ya, jadi kalau orang yang sudah dua ini kewajiban dijalankan, yang sunnah-sunnah dijalankan, Allah senang sama dia. Allah mengatakan wa in sa'alani syai'an, apabila dia minta kepadaku sesuatu min umuri dunya, dari urusan dunia, apa yang dia minta di dunia ini, wal akhirati, urusan akhirat dia minta, la'u'tiyannahu ma sa'ala, pasti aku berikan apa yang dia minta. Wa inistajarani la'ujirannahu mimma yakhaf, dan bila dia minta perlindungan kepadaku, pastilah aku lindungi dia dari apa yang dia takuti. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, itu mengapa orang-orang yang mengerjakan yang sunnah, dia tidak akan orang berani kepada dia, karena orang itu takutnya hanya kepada Allah. Ya, Bapak saudara sekalian, ini rumus nih. Siapa saja orangnya, bila dia takutnya hanya kepada Allah, maka siapapun tidak akan berani kepada dia. Siapa saja yang takut kepada Allah dan takut kepada orang-orang yang layak dia takuti, maka dia tidak akan ditakuti oleh siapapun. Nah, jadi ini Bapak sekalian yang berbahagia, dikatakan wa inistajarani, ya, wa inistajara bila ujirannahu mimma yakhaf. Bila dia minta perlindungan, maka aku pasti memberikan perlindungan dari apa yang dia takut. Wal makna, adapun maknanya, ihtamma bil fardi ihtimaman akmala min ihtimamika bi ghairihi. Pentingkanlah yang wajib, kepentingan yang sempurna, yaitu menyempurnakan ketimbang yang lainnya. Jadi dahulukan yang wajib. Ada orang puasa Senin Kamis, hukumnya sunnah, tapi yang wajib qada Ramadan dari mulai 12 tahun, 13 tahun, banyak bolongnya tidak dikerjakan. Nah, sekarang dirubah. Kerjakan dulu yang wajib-wajib. Dulu namanya di Jakarta, namanya juga daerah jahiliyah. Yang repot seperti Jakarta ini, dulu pernah ninggal. Kerjakan di tempat-tempat yang sunnah. Senin Kamis dia berpuasa, tapi mengkodok puasanya yang dulu yang dia tinggalkan. Nah, itu namanya ihtimam alal far, ya, mendahulukan yang wajib, alal mandubat, terhadap yang sunnah. Ya.
Makna qaulihi ta'ala kuntu sam'ahu ila akhirih. Maka makna firman Allah, aku menjadi telinga baginya. Ila akhirih kuntu asra'a ila qada'i hawaijihi min sam'ihi fil isma'. Aku bergegas, aku akan memenuhinya segala kebutuhannya dia. Dari mulai ya telinga dalam mendengar, wa ainihi fin nazari, mata dalam memandang, wa yadihi fil lamsi, tangan dengan menyentuh atau melakukan sesuatu, wa rijlihi fil masyi, kaki di dalam berjalan. Bayangin Pak, matanya menjadi sebuah mata yang Allah berikan, telinganya menjadi telinga yang Allah berikan pemeliharaan, semuanya itu tadi. Wa hadza tafsirul ladzi salakahun nazimu. Inilah tafsir yang dilalui, yang dimahami oleh Tuan Nazim. Qaribun min qauli ba'dihim, mendekati apa yang dikatakan oleh ulama-ulama lain. Maknahu kuntu lahu fin nusrati kasam'ihi wa basarihi wa rijlihi wa yadihi fil muawana. Yang maknanya aku menjadi penglihatan seperti pendengaran, ya, aku memberikan pertolongan seperti dengan dalam pendengaran, penglihatan, kaki untuk berjalan, tangan ya fil muawanah di dalam memberikan pertolongan. Bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, jadi hadis ini harus menjadi pedoman buat saya, buat bapak-bapak, buat ibu. Dan dalam hadis ini kita bisa memberikan penilaian terhadap ibadah kita. Maaf ya Pak, kalau anak-anak yang saya tidak membiasakan, cuma saya dengar kalau anak-anak kumpul, berapa poinnya gitu, main game gitu, berapa poinnya, maka ditunjukkan gitu. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Sebenarnya ini juga udah cikal bakal, jadi ya judol, bisa lari kepada judi online nih kalau sudah terbiasa main game tapi minta, berharap, bersaing untuk mendapatkan poin. Nah, beragama itu ada kemiripannya. Saya tanya sama diri saya, sholat saya sudah bagus belum? Ini kelupaan ngasih minum nih. Ya, jadi kalau saya ingin mengetahui poin saya berapa, ya, untuk mengetahui Bapak ibadahnya itu poinnya berapa, sama dengan orang main game, berapa tingkat kecepatan, berapa kekuatan intelektual memberikan reaksi, ya, refleksinya begitu cepat dan lain sebagainya, maka poinnya itu nggak bisa bohong karena dia secara digital memberikan angka, ya, bagi 2 orang 3 orang yang melakukan tanding dengan game itu. Ada angkanya yang tidak bohong. Nah, dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membuat penilaian berapa poin sholat kita, berapa poin sodakoh kita, berapa poin yang terbaik yang dilakukan oleh tangan, mata dan telinga dan lain sebagainya, maka lakukanlah sholat di waktu malam, gak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat. Wudhu, ketika istri sudah tidur, anak sudah tidur, sholat,
Ya, niat sholatnya itu at-taqarrub ilallah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada niat apa-apa. Hilangkan kepentingan-kepentingan. Taqarrub dulu. Allahu Akbar. Jadi niatnya at-taqarrub ilallah. Usalli li taqarrubi ilallah. Saya sholat untuk mendekatkan diri pada Allah. 2 rakaat. Istighfar. Istighfar sekurang-kurangnya 70. Tenang, tanya. Kalau saya namanya Haris Hakam, maka sukma kita itu kita keluarkan. Kemudian sukma itu hadapkan sama fisik kita. Kemudian sukma itu tanya sama kita. Haris, hari ini berapa banyak yang kau lakukan kebaikanmu? Berapa banyak kejelekan yang kau lakukanmu? Beratan mana? Maka fisik kita pada saat itu tidak bisa berbohong. Hari ini memang ada kebaikan yang lakukan, tapi hari ini saya melakukan kesalahan walaupun kecil. Dan dia bilang gini, kamu menyesal dengan tidak perbuatanmu. Kamu menyesal. Pada saat dia katakan menyesal, kemudian sebut Astaghfirullahaladzim, maka dia hilang nih. Kekuatan pada sendi tulang itu lemes semuanya. Dan pada saat itu dia akan merasakan kenikmatannya menangis atas dosa yang pernah dia lakukan. Habis sholat, habis bangun, wudhu, sholat takarrub, habis selesai sholat biasa-biasa aja. Nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan dekat sama Tuhan, nggak ada kemauan untuk istighfar. Percayalah, keras hati saya ini, beku, dan dia kebekuan yang semacam ini obatnya dengan berpuasa dan istighfar. Kaku, nggak bisa mendengar yang baik. Air matanya itu nggak bisa menangis. Nah, Bapak saya sekalian, saya suka membaca doa di sini itu. Wa na'udzubika ya apa itu min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkan ilmu yang tidak manfaat. Wa min nafsin la tashba. Jauhkan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min ainil la tadma. Jauhkan mata yang tidak bisa menangis. Wa min du'a ila yusma. Jauhkan doa yang tidak didengar oleh Allah. Ini doa Nabi. Pada saat itu obatnya itu. Kerasnya itu seperti itu. Dan ini doa ini boleh dibaca setiap habis sholat. Berapa banyak ilmu yang tidak manfaat bagi kita karena tidak membentuk karakter yang bagus. Tidak mengarahkan kepada akhlakul karimah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu saja yang semacam ini nggak mudah. Ya, jadi Nabi itu sepertinya begini. Nanti itu umatku ini cocoknya ini nih doanya. Dan sepertinya doa yang tadi diajarkan, yang saya baca itu cocok untuk sekarang. Jiwa kita nggak pernah kenyang. Kalau sudah makan kita sudah berpikir yang nanti, kita sudah berpikir yang besok, kita sudah berpikir yang lusa, kita sudah berpikir yang akan datang. Itu namanya jiwa yang tidak pernah kenyang. Padahal dia nggak tahu pada saat dia makan, suapan keberapa adalah yang suapan terakhir. Karena memang Israel dari tadi sudah ngikuti dia. Mana ada yang tahu? Nah, jadi Bapak saya sekalian, doanya itu kalau sempurna, saya berapa kali mengucapkannya di sini dan nanti kita ulang.
Doa apa itu mutlaknya itu secara utuhnya itu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya, wa amalan salihan makbula. Berikan kepada kami amal soleh yang diterima. Wa rizqan wasi'a, berikan kepada kami rezeki yang luas. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ukuran manfaat? Matematika, sejarah, antropologi? Bukan. Ilmu yang bermanfaat itu tidak di kotak-kotak dengan pemahaman sekulerisme, itu bukan. Mana ilmu yang ketika diamalkan benar-benar cuma melahirkan keduniaan semata. Walaupun itu ceramah, walaupun itu khutbah, kalau si pelakunya cuma ingin mencari amplop, maka dia menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, wa min nafsil la tashba, jauhkan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Selalu kalau kenyang itu ukurannya orang lain. Padahal sekolahnya bareng. Padahal pendidikannya bareng. Kenapa dia lebih banyak? La tashba. Wa min ainil la tadma, dari mata yang tidak bisa menangis. Nah, mata yang tidak menangis, bisa menangis itu keras. Qaswatul qalb, keras hatinya. Wa min du'a ila yusma, kami berlindung, diajarkan itu dari doa yang tidak didengar. Jadi ketika kita berdoa, Allah itu melengos. Allah tidak mau memperhatikan doa yang kita minta. Subhanallah. Yang semacam ini, Bapak sekalian, adalah 4 hal yang diajarkan oleh Nabi, seyogyanya kita mengamalkannya. Saya kira ini, Bapak sekalian, masih ada 6 menit, ya, 5-6 menit bila ada pendalaman. Hari ini tanggal 22. Baik, teman, ada pertanyaan? Dari Ibu, Bapak. Alhamdulillah, udah paham semua Mas Jojo. Ya. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan amal soleh yang bagus, diberikan anak keturunan, istri yang soleh dan soleha, diberikan rezeki yang banyak lagi halal, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, diberikan ya segala sesuatu yang bermanfaat, semua yang diberikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma bitilkan niyya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa zul. Wa'asimna minal bala wal waba wat ta'un wa min syururil a'da wasyayatin. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami' umurid diniyah wa dunyawiyah wa hassil muradana bil khair. Hassil muradana bil khair. Hassil muradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihan makbula, berikan kepada kami amal soleh yang diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, berikan kepada kami rizki yang banyak lagi halal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa.
Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, jauhkan jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min ainil la tadma, jauhkan mata yang tidak bisa menangis. Wa min du'ai la yusma, jauhkan dari doa yang tidak didengar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.